Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Validasi yang efektif butuh teknik yang tepat. Ada teknik yang melibatkan banyak pihak untuk menggali masalah bersama-sama. Ada yang mencoba menelusuri kebutuhan dari sumbernya hingga kerancangan sistem. Dan ada pula yang langsung mencoba mewujudkan kebutuhan itu dalam bentuk yang bisa dilihat dan dirasakan sebelum sistem benar-benar dibangun. Masing-masing teknik punya kekuatan yang berbeda, dan memilih teknik yang tepat bisa menentukan seberapa banyak masalah yang berhasil ditemukan sebelum terlambat. Yuk, kita bahas teknik-teknik validasi kebutuhan, supaya pemeriksaanmu tidak sekedar formalitas, tapi benar-benar efektif menemukan masalah sebelum sistem dibangun. Sekarang kita masuk ke teknik-teknik yang dapat digunakan untuk melakukan validasi kebutuhan. Ada 5 teknik yang lazim digunakan: review, simulasi eksekusi, prototyping, pembuatan test case, dan pendekatan formal. Pemilihan teknik harus disesuaikan dengan konteks proyek, karakteristik pemangku kepentingan, dan sumber daya yang tersedia. Dalam banyak kasus, lebih dari satu teknik digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan validasi yang lebih menyeluruh. Kita akan bahas masing-masing teknik satu persatu. Teknik yang pertama adalah review. Pada teknik ini, tim reviewer membaca dan memeriksa dokumen SRS secara cermat untuk menemukan kesalahan, ketidakjelasan, ketidakkonsistenan, atau kekurangan yang ada. Review merupakan teknik yang paling umum digunakan karena relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan perangkat khusus. Ada 3 pendekatan review yang dapat digunakan. Pertama, ad hoc. Review dilakukan tanpa panduan atau daftar pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. Reviewer mengandalkan pengalaman dan intuisinya. Pendekatan ini fleksibel, tetapi hasilnya sangat bergantung pada kompetensi reviewer. Kedua, checklist. Review dilakukan menggunakan daftar hal-hal yang harus diperiksa. Pendekatan ini lebih sistematis dan memastikan tidak ada aspek pemeriksaan yang terlewat. Dan ketiga, berbasis skenario. Reviewer menelusuri dokumen SRS dari sudut pandang suatu skenario tertentu untuk memastikan seluruh langkah dalam skenario tersebut didukung oleh kebutuhan yang ada. Pendekatan ini sangat efektif untuk menemukan kebutuhan yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Agar review berjalan efektif, pemeriksaan sebaiknya dilakukan dari berbagai perspektif. Paling tidak, 2 perspektif perlu dilibatkan. Pertama, perspektif klien atau pengguna, untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terwakili secara lengkap dan akurat dalam dokumen SRS. Kedua, perspektif tim pengembang, untuk memastikan bahwa dokumen SRS memberikan informasi yang cukup untuk mendukung perancangan dan implementasi sistem. Teknik berikutnya adalah simulasi atau eksekusi. Pada teknik ini, tim pengembang mengeksekusi skenario atau spesifikasi formal untuk mendemonstrasikan perilaku sistem yang akan dibangun kepada para pemangku kepentingan. Teknik ini dapat digunakan sebagai alternatif atau pelengkap teknik review. Teknik ini sangat berguna ketika pemangku kepentingan non-teknis tidak bersedia atau tidak mampu membaca dokumen spesifikasi secara rinci. Dengan menyiapkan skenario demonstrasi yang cukup, pemangku kepentingan non-teknis dapat diyakinkan bahwa spesifikasi sudah mendefinisikan kebutuhan mereka secara lengkap dan akurat, tanpa harus memahami detail teknis dokumen SRS. Sebagai contoh, analis sistem menyiapkan skenario peminjaman buku oleh anggota berdasarkan dokumen SRS Sistem Informasi Perpustakaan. Analis sistem kemudian memperagakannya langkah demi langkah di hadapan kepala dan petugas perpustakaan. Analis menjelaskan apa yang akan dilakukan sistem pada setiap langkah. Langkah pertama, anggota menyerahkan kartu anggota dan buku yang ingin dipinjam kepada petugas perpustakaan. Analis sistem menjelaskan, operator akan memindai barcode kartu anggota dan barcode buku. Sistem akan memeriksa apakah kartu anggota masih aktif dan apakah anggota tidak memiliki pinjaman yang melewati batas waktu. Kedua, sistem memeriksa status buku. Analis sistem menjelaskan, sistem akan memeriksa apakah buku berstatus tersedia. Jika buku berstatus dipinjam, sistem akan menampilkan pesan bahwa buku sedang tidak tersedia. Ketiga, sistem mencatat transaksi peminjaman. Analis sistem menjelaskan, sistem akan menentukan tanggal pengembalian berdasarkan durasi peminjaman yang ditetapkan, kemudian menyimpan transaksi dan mengubah status buku menjadi dipinjam. Dan terakhir, sistem menampilkan konfirmasi. Analis sistem menjelaskan, sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa transaksi berhasil beserta informasi tanggal pengembalian yang harus dipatuhi oleh anggota.
Setelah demonstrasi selesai, kepala dan petugas perpustakaan dapat memberikan tanggapan apakah ada kondisi yang belum tercakup, misalnya, bagaimana jika anggota ingin meminjam lebih dari satu buku sekaligus? Temuan ini kemudian dicatat sebagai kebutuhan yang belum lengkap dan ditindaklanjuti dengan melengkapi dokumen SRS. Inilah nilai utama teknik simulasi. Ia membuka ruang bagi pemangku kepentingan untuk menemukan hal yang terlewat tanpa harus membaca dokumen teknis. Selanjutnya adalah prototyping. Pada teknik ini, tim pengembang membuat prototipe sistem dari sejumlah kebutuhan awal. Prototipe ini kemudian ditunjukkan kepada pemangku kepentingan untuk dikonfirmasi dan dievaluasi. Ada 3 tujuan utama prototyping dalam validasi kebutuhan. Pertama, mengkonfirmasi apakah identifikasi kebutuhan awal sudah benar dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Kedua, menggali kebutuhan lain yang belum terungkap selama proses elisitasi, karena pemangku kepentingan seringkali lebih mudah menyampaikan kebutuhan mereka ketika melihat wujud nyata sistem. Dan ketiga, membantu mengungkap asumsi-asumsi keliru yang dipegang oleh tim pengembang mengenai kebutuhan pemangku kepentingan. Namun, prototyping juga mengandung 2 risiko yang perlu diantisipasi. Pertama, isu estetik tampilan antarmuka prototip dapat mengalihkan perhatian pemangku kepentingan dari aspek fungsionalitas yang seharusnya menjadi fokus utama evaluasi. Kedua, biaya pengembangan prototip bisa cukup tinggi, sehingga perlu dipertimbangkan dengan cermat sesuai anggaran proyek. Teknik yang keempat adalah pembuatan test case atau kasus uji. Pada teknik ini, tim pengembang menyusun kasus uji untuk setiap kebutuhan dalam dokumen SRS. Prinsipnya sederhana. Setiap kebutuhan yang baik harus dapat diuji kebenarannya melalui 1 atau lebih kasus uji. Apabila kasus uji tidak dapat dibuat untuk suatu kebutuhan, hal itu mengindikasikan bahwa kebutuhan tersebut bermasalah, tidak tepat, tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak konsisten. Perhatikan contoh berikut. Pernyataan kebutuhan, sistem harus mampu menyarankan produk belanja, tidak dapat langsung dijadikan dasar pembuatan kasus uji karena masih belum jelas. Sejumlah pertanyaan perlu dijawab terlebih dahulu. Kapan saran ditampilkan? Apa dasar pemberian saran? Riwayat pembelian, popularitas produk, atau kategori yang sama? Berapa banyak produk yang disarankan? Ketidakmampuan menyusun kasus uji bukan sekadar masalah pengujian, melainkan merupakan indikator langsung bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pernyataan kebutuhan itu sendiri. Dengan cara inilah, teknik pembuatan kasus uji secara tidak langsung mendorong penulisan pernyataan kebutuhan yang lebih tepat, jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan. Contoh, pernyataan kebutuhan. Sistem harus mengubah status buku menjadi dipinjam, menghasilkan 2 kasus uji seperti pada tabel. Kasus uji pertama dengan skenario jika transaksi peminjaman berhasil. Masukan kasus uji ini adalah kode buku yang berstatus tersedia. Luaran yang diharapkan adalah status buku berubah menjadi dipinjam. Kasus uji kedua dengan skenario jika transaksi peminjaman gagal karena buku tidak tersedia. Masukan kasus uji ini adalah kode buku yang berstatus dipinjam. Luaran yang diharapkan adalah status buku tetap dipinjam. Sistem menampilkan pesan kesalahan. Oke, itu dulu yang kita bahas di video kali ini. Kita akan lanjut ke topik berikutnya di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.